Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia yang hidup, suatu saat pasti akan ditemui malaikat Israil. Ketika ajal sudah di depan mata, malaikat maut ini akan mencabut ruh dari jasad manusia. Israil memang diberi wewenang khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencabut nyawa. Tugas dan wewenang tersebut bukan tanpa alasan, namun ada serangkaian kisah yang akhirnya membuat malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran disebut Malak Al-Maut ini diberi amanah sebagai pencabut nyawa. Kisah ini berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril bersama malaikat Israfil, Mikail dan Israil untuk mengambil tanah ke bumi dalam proses penciptaan Adam alaihi salam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis mutabar yang dinukil dari Imam Ja'far al-Shadiq, bahwa sebelum Adam diciptakan dari tanah, terlebih dahulu diberi kabar oleh Allah bahwa Dia akan mengambil tanah di sana. Hai bumi, aku akan ciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Dan siapa yang durhaka kepadaku akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah ke bumi. Namun, belum sempat mengambilnya, bumi bertanya kepada Jibril terkait tujuan Allah memerintahkannya mengambil tanah di bumi. Malaikat Jibril pun menjawab sebagai berikut. Karena Allah akan memerintahkan Adam alaihi salam dan keturunannya untuk menyembahnya. Setiap yang taat di antara mereka akan berada dalam naungan rahmatnya dan dipersilakan masuk ke surga. Sementara, Dia akan menyiksa siapa saja di antara mereka yang menyekutukannya dan tidak taat kepadanya di dalam neraka jahanamnya. Mendengar jawaban Jibril yang demikian, bumi pun memelas pada Jibril agar ia tidak mengambil tanahnya. Bumi pun bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar Anda tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka. Mendengar bumi memelas dan bersumpah tersebut, Jibril akhirnya tidak mengambil apapun dari bumi. Lalu ia pun kembali kepada Allah dan menyampaikan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah. Lantas Allah kembali mengutus dua malaikat yakni Mikail dan Israfil sekaligus untuk turun ke bumi mengambil tanah. Lagi-lagi, bumi mengatakan hal yang sama, ia bersumpah atas nama Allah. Kedua malaikat ini pun kembali tanpa membawa tanah sedikit pun kepada Allah, sama seperti Jibril. Terakhir, Allah memerintahkan malaikat Israil turun ke bumi dengan tugas yang sama. Namun Israil berbeda dengan tiga malaikat lainnya. Tanpa basa-basi ia langsung memukul bumi dengan sambitnya. Bumi pun bergetar sangat kencang, kemudian malaikat Israil mengambil tanahnya segenggam. Meski bumi memelas dan bersumpah atas nama Allah, namun Israel tetap mengambil tanahnya seraya berkata, "Aku takut menyalahi, melanggar perintah Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala perendahan dirimu." Bumi pun menangis merasa kehilangan ketika Israel mengambil paksa, mencabut sebagian dari dirinya. Kemudian tanah itu dibawa menghadap Allah. Lalu Allah berfirman kepada Israel, "Mengapa engkau tidak mengikuti sumpahnya, bumi?" Israel menjawab, "Perintahmu lebih aku ikuti dan aku takuti dari sumpahnya." Kemudian Allah berfirman, "Engkaulah malaikat pencabut nyawa, malaikat maut." Dengan alasan inilah Allah tugas dan amanahkan kepada Israel untuk mencabut nyawa-nyawa hambanya. Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah hingga ujung barat dan timur dapat dicapai dengan mudah olehnya seperti seseorang yang sedang makan di sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Ia juga mampu membolak-balikkan dunia sebagaimana kemampuan seseorang sanggup membolak-balikkan sebuah koin. Ketika malaikat Israil menjalankan tugasnya mencabut nyawa setiap makhluk, ia akan turun ke dunia bersama dengan dua malaikat lainnya yaitu malaikat azab dan malaikat rahmah. Wallahu alam bisawab.